You're telling. Hai, assalamualaikum. Adel. Oh, Adel. Wah, ada Gina juga udah bergabung. Bentar ya. Ayo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku kedengeran? Kedengeran suaraku kedengeran? Kedengeran. Waalaikumsalam, Adel. Bentar ya, aku mau ngepin dulu. Gimana ya? Mana lagi nih yang lain? Kadila live-nya pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone. Oh. Baru bisa ya pakai laptop? Ada kan, bisa kan pakai laptop ya? Bisa sih. Cuman Background gimana? ganti. Kalau Zoom asli pakai laptop, kalau Instagram kayak gimana gitu. Sendirian doang. Apa banget? Kak Gina, Pak, aku manggilnya Kak Gina ya hari ini. Oke, ada yang join lagi. Amalia Salsa. Assalamualaikum Amalia. Halo Salsa, apa kabar? Oh, ini Salsa ya? Ada Adel, ada Salsa lagi. Mana ya ini? Ini ya. Kita tunggu beberapa menit. Kok Kenapa? Kadil sih, Dedil. Dedil. Bentar ya, aku ngepin dulu. Kok pada hilang? Pada Di Kadila aku sih lo nggak sih videonya? enggak. Tapi miring ya? Apa miring aja aku juga? Tapi yang nonton gimana nanti? Kita mau mulai, tapi gak ada viewersnya. Ya tunggu sampai 10 ya. Kalau nggak ada dimulai aja. Tapi nanti kan bisa di save. Reni Puya. Hai Reni. Ada Dek Reni. Ada Marta juga. Ada Mutiara Devi. Assalamualaikum semuanya. Hai Marta. Background aku jelek ya? Ini teman-teman yang lagi gabung. Bagaimana liburannya?
liburan kenaikan kelas dan liburan selesai UAS yang kuliah. Kayaknya sama aja kayak hari-hari sebelumnya ya. Karena panjang kali Kadil. Oh iya benar. Cuman bedanya sekarang ini nggak ada absen online, nggak ada buka laptop pagi-pagi untuk 2 minggu karena udah libur. Nanti 2 minggu lagi begitu lagi. Buka laptop lagi buat absen. Kenapa? Kadil udah libur. Aku udah dari April. Udah lama banget. Udah selesai belum sih nurse-nya Kadil? Aku udah selesai profesinya dari bulan April. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beres Di juga. kayak disebut lagi nggak sih? Kenapa? Kalau nurse-nya kan tuh profesi ya udah selesai. Di wisuda lagi nggak? Wisuda lagi? Wisuda lagi. Udah belum wisudanya? Belum. Nggak tahu kayaknya online deh wisudanya nanti. Kalau kamu mulai bekerja jam berapa? Jam 2 siang nanti berangkat. Oh, jam 2 sampai jam? Sampai jam 9. Malam ya? Mm-hmm. Tapi itu setiap hari, nak? Hari Jumat libur. Oh, liburnya Jumat justru. Enak ya? Justru weekend tuh nggak boleh libur. Oh iya, kalau 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 kayak kedai gitu kan justru weekend itu lebih ini ya, lebih rame. Lebih ramai. Tapi nggak nentu sih, namanya jualan kan kadang hari biasa ramai, kadang weekendnya sepi, kadang kebalik. Iya benar. Siapakah yang kita masih ada 3 menit lagi sebelum mulai. Semangat sudah bergabung. Assalamualaikum, Umil, dan ada Bilkis 263. Halo, assalamualaikum. Tuh yang di Padang belum gabung ya? Apa sinyalnya? Teman-teman yang sudah gabung diharapkan tidak left dari live kita. Kita insya Allah cuma sebentar, sampai jam 11-an kurang lebih. Jadi bisa stay tune, bisa sambil melakukan aktivitas yang lainnya, karena kalian tidak terlihat wajahnya. Kalian hanya mendengarkan kita. Oh, ada teman surga. Assalamualaikum, teman surga. Aduh, jadi malu dilihat teman surga. Ada Nanas. Nanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mewakili. Wakili ya, karena teman-temannya nggak bisa jawab langsung. Sorry. Salah Kadil. Iya, aku mau lihat jam tadi. 2 menit lagi. Mau disemangatin semua. Terima kasih. Untuk yang bawa materinya hari ini, Gina. Kakak Gina. Kagok. Kadil pakai headset lagi nggak sih? Enggak, soalnya konektor headsetnya di bawah, jadi harus miring kalau pakai headset. Iya, sama pun makanya nih miring. Kasihan yang nonton nanti. aku udah ngecas sih semalam, jadi semangat ukti. Terima kasih Bumil. Uktinya ini ya, khas anak zaman sekarang. Ukti gitu. Gak apa-apa miarnya. Dikira aku kalau di handphone Kadila jadi lurus akunya. Kan kamunya miring. Ada lagi yang baru join, Yulisa _ sama Aida Fitria. Hai, assalamualaikum. Selamat Semoga kalian anteng mendengarkan materi hari ini. Nggak live sampai acara selesai.
Oh, dari Mara. Kakak Gina jangan miring jatuh. Udah safety, udah seat belt. Jadi nggak jatuh insya Allah. Safety. Udah safety ya, kita mengutamakan safety first. Oke, jam 10:10. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Insya Allah nanti yang lain segera bergabung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Wa qala ta'ala di kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna dinna indallahi islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat serta kemudahan sehingga teman-teman yang menyaksikan live IG sekarang masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan kita dalam acara kajian adab dan ilmu dalam rangka liburan bermanfaat bersama IMC. Yeay! Tak lupa juga salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Semoga kita semua tetap istiqomah dengan apa yang beliau sampaikan, sehingga kita semua layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Ini BTW, teman-teman melihat dari HP-nya masing-masing, kacamata aku mantul nggak? Takut menghalangi atau sebenarnya bukan ini fokus utamanya. Mantul sih cahayanya. Aku lepas aja ya. Ini ada yang baru join lagi, fitri_Susanti dan Sakura_Humaira. Assalamualaikum, selamat bergabung. Humaira teman. Oh iya, teman Gina, selamat bergabung. Sebelum dimulai, akan nama aku Dila yang insya Allah akan memandu acara live Instagram hari ini dan kurang lebih 1 jam ke depan. Dan hari ini kita sudah kehadiran pemateri kita, Sheila, yang kece, yang pinter, yang cerdas, yang ideologis, yaitu Kak Gina dengan akun Instagramnya @nonavalia. Nah, habis ini teman-teman yang belum follow, boleh follow Kak Gina ya. Nanti banyak ilmu yang saya dapat. Kan nanti live-nya di-save, Mbak. Insya Allah nanti live-nya akan di-save, jadi bisa ditonton ulang sama teman-teman yang mau lagi sampai 24 jam. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih teman-teman, apa kabar? Boleh langsung jawab di komen. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ulang ya. Kita ini ya, kalau aku bilang apa kabar, teman-teman menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, kita tester ya, Nak. Nanti teman-teman yang lain dari komen. Teman semua, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gila suaranya hilang ya? Suaraku hilang. Udah ada. Kayaknya emang harus deket deh itunya. Ada lagi yang baru bergabung. Apa tuh? AFK 12 tadi ya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Nah, sebelum kajian kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, keadaan semangat, walaupun keadaannya tidak seperti biasa, kita masih melakukan segala aktivitas melalui daring atau online,
tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mencari ilmu karena ilmu kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban fardu ain yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslim. Jadi kewajiban itu tidak bisa gugur uh, kalau diwakilkan, misalnya udahlah saya mendengarkan dari teman saya saja, teman saya yang nonton live-nya. Itu tidak gugur kewajiban kita menuntut ilmu, tapi kewajiban kita menuntut ilmu itu gugur ketika kita langsung hadir di majelis ilmu. Walaupun dari rumah aja, tapi ini merupakan uh, atau cara kita untuk menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu disebutkan dalam Al-Quran adalah salah satu bentuk dari taman-taman surga. Itu jadi selain sudah mengetahui bahwa itu adalah menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, teman-teman juga harus punya niat gitu. Karena kalau nggak ada niat, itu tidak akan pernah bisa terrealisasikan. Betul? Betul. Betul. Kan? Jadi emang memerlukan banyak usaha sih. Kalau misalkan kajian offline itu kan kita butuh tenaga, butuh ongkos, butuh niat juga, terus butuh persiapan misalnya. Jauh apa enggak tempatnya, terus kesana naik apa, terus tempatnya tuh seperti apa kondisinya, terus ada nggak temennya ya kan kalau kajiannya offline. Nah tapi kalau online kita ada rintangannya lagi biasanya ada nggak kuotanya, ada nggak sinyalnya, terus apalagi ya magernya gimana magernya gitu. Apalagi sudah terlatih 3 bulan di rumah untuk rebahan ya kan. Sebenarnya kita kan buat teman-teman semua dan aku sendiri untuk tetap uh, punya kekonsistenan untuk hadir di majelis ilmu karena sekarang itu kajian online tuh bertebaran banget termasuk yang diadakan oleh akun kita dari IMC Tangerang itu banyak banget kajian-kajian online yang kita adakan. Nah itu teman-teman yang memiliki keinginan dan niat tersendiri untuk hadir di kajian kita. Nah terkhusus untuk hari ini karena kita sedang liburan dalam 2 minggu ke depan, IMC akan menemani liburan kalian dengan acara liburan yang bermanfaat itu hari ini dengan kajian adab dan ilmu. Wah ini tuh kayak udah sering banget gak sih dengar kata-kata adab itu sebelum ilmu atau ilmu dulu ya sebelum adab atau dua-duanya tuh harus berkesinambungan. Sebenarnya gimana sih maksudnya gitu? Adab itu kayak apa sih bentuknya gitu? Seperti apa sih pengaplikasiannya? Nah, hari ini akan dibahas tipis-tipis ya kan, tapi ngena, tapi bermanfaat gitu. Karena kajian ini akan diadakan 2 kali juga hari Rabu sekarang sama hari Rabu minggu depan. Nah, jadi teman-teman harus harus berkelanjutan supaya tahu intinya dan maksud dari adab dan ilmu itu seperti apa. Baru bergabung lagi Umi Safar, Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Ibu 3 anak. Nah, terus langsung aja kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Gina. Kak Gina ini lulusan Ma'had Darut Thaqafah ya. Jadi beliau ini pinter-pinter nukil-nukil bahasa Arab gitu loh, guys. Apa kabar Kak Gina dan Kak Gina? Alhamdulillah sehat. Aku kok nggak kelihatan? Emang nggak kelihatan? Enggak kok, Ginanya kelihatan kok. Katanya jangan gaib. Itu kelihatan kok kerudungnya hitam. Kayak gini kameranya kok miring. Iya, konektor headsetnya di bawah. Konektor headsetnya di bawah, jadi bisanya miring. Gitu. Landscape aja katanya. Berdiriin biar enak liatnya. Din aja kayak Kadil. Boleh. Nah. Susah. Kalau nggak pakai headset, ini nggak gemak gitu ya? Ya.
Cakep tuh. Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran. Oh, beneran. Baru bergabung juga Tuti Kadi. Ya, Assalamualaikum, selamat bergabung. Sudah. Udah ya Kak Dil, kita mulai. Oke, silakan untuk Kak Gina. Hari ini kita akan bahas tentang adab dan ilmu ya, yang akan langsung disampaikan oleh Kak Gina. Kepada Kak Gina, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, karena semua nikmat itu bisa membuat kita hadir di kajian pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga, dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk pengikut beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga teman-teman mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi sebelum kita mulai kajiannya, sebaiknya kita kenalan dulu nggak sih? Dong. Biar sama. Nama aku Gina Valia, biasa dipanggil Kak Gina. Rumah aku di Curug Parigi. Terus aku anak pertama dari 3 bersaudara. Dan juga kan kalau di pamflet itu aku lulusan itu ya, alumni Mahat Darus Sakopa. Aku juga sempat mondok 5 bulan di sana. Gitu tadi. Udah nikah belum Kak Gina? Masih ready, Mbak? Nah, kegiatan aku sekarang tuh kegiatan aku itu belajar, bekerja, sama berdakwah. Nah, berdakwah di sini teman-teman nggak cuma di atas mimbar doang yang Kadil ya. Kita ngingetin teman kita saat teman kita salah itu juga termasuk berdakwah ya Kadil ya. Karena baliaul anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Oke, kan tema hari ini adalah adab dan ilmu. Kita harus cari tahu dulu nih definisi kata adab dan ilmu itu, Kadil. Ya. Adab itu berasal dari kata bahasa Arab adab yang artinya tata krama atau sopan santun. Tapi menurut KBBI kan kata bahasa Indonesia ini banyak serapan di kata bahasa Arab ya. Menurut KBBI itu adab itu adalah sopan santun, berbudi bahasa yang baik. Sedangkan itu kata bahasa Arabnya dari kata alimah ya'lamu ilm atau qalm. Jadi kita bisa sebut yang ilmu atau ilmu, tapi kan kita lebih seringnya dengarnya ilmu ya. Kalau menurut Al-Munawwir, alimu ya'lamu itu artinya maha mengetahui. Nggak pakai mengetahui aja. Terus kalau diserap ke bahasa Indonesia, menurut KBBI, ilmu itu artinya agak panjang nih Kadil. Oh gitu. Apa tuh? Agak ribet juga menurut KBBI. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan gejala tertentu di bidang atau pengetahuan itu. Gimana Kadil, panjang nggak? Berarti intinya soal pengetahuan ya. Jadi ilmu itu kaitannya dengan pengetahuan ya. Padahal bahasa Arabnya cuma mengetahui titik gitu artinya. Tapi panjang.
Nah, makna yang sama nggak sih Kak antara yang dari bahasa Arab tadi sama yang dari KBBI tadi? Masih sama sih artinya sama intinya. Oke, berarti ilmu itu adab tadi tata krama dan itu terkaitan juga dengan ilmu yang dalam bahasa Arab tuh bahasa Indonesia tuh mengetahui. Sedangkan dari KBBI yang panjang tadi disingkat pengetahuan gitu ya. Gitu kan ya. Ya, oke. Nih, kira-kira Kadil kenapa sih bahas kita hari ini tema tentang adab dan ilmu? Ya, kenapa tuh Kak? Karena yang aku lihat sendiri nih fenomena sosial ya, para tolabul ilmi atau para pencari ilmu itu mereka kayaknya ngelupain bab adab atau bahkan ngelewatin gitu Kadil. Iya tuh, aku pernah dapat tulisan bahwa generasi sekarang tuh generasi yang loss of adab atau kehilangan adab gitu kan. Atau adab kecil ya. Apalagi sekarang zamannya online kan gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Sebenarnya adab sama ilmu itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin Kadil. Dia Hmm, satu paket. Kayak hmm. kita beli sendal gitu ya, sendal jepit lah. Sendal jepit kan kanan sama kiri. Kita bisa nggak beli kanan doang atau kiri doang? Enggak, harus dua-duanya. Nah, itu makanya adab dan ilmu itu. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu, kita harus mempelajari adab terlebih dahulu. Oh, jadi adab dulu baru ilmu. Adab lebih Supaya penting. menghargai ilmu tadi ya dan menghargai guru atau ustadz dan ustazah sebelum kita mendapat sebuah ilmu. Oke. Okay. Mm-mm. Nah, ada nggak sih efeknya Kadir kira-kira kalau kita belajar ilmu dulu tanpa belajar adab? Kalau yang aku lihat, kalau kita belajar ilmu dulu, tapi kita nggak punya adab, biasanya akan timbul rasa jumawa atau mungkin merasa tidak menghargai si gurunya dan tidak menghargai si ilmu tadi, merasa bahwa oh ya sudah saya bisa mendapatkan ilmu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja gitu. Dan itu banyak terjadi sekarang ya ternyata kalau Itu banyak. dipikir-pikir. Dan yang lebih parah itu mereka kayak keras hati gitu loh Kadil. Mm-mm. Mereka Ya. kayak pendapatnya itu kekeh, padahal itu masih batas khilafiah gitu Kadil. Sampai mereka itu yang berseberangan pendapat sama mereka sampai mengharamkan fatwa itu gitu. Wah, sampai segitunya ya. Ya kan ya? Nah, kita juga pasti banyak lihat medsos sih terutama komen-komenannya itu mereka kayak nggak punya adab gitu. Mereka kayak sombong gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ida. Kasih contoh dong, Kak, adab sebelum ilmu itu gimana sih? Kayak misalkan nih, aku punya contoh. Kan kita Hmm, sholat subuh ada yang kunut sama yang nggak kunut ya. ya, Kalau Kadil bilang kunut atau nggak kunut? aku ngambil yang nggak kunut. Aku juga ambil yang nggak kunut. Oh iya, Tapi ada orang yang yang kita yang ngambil kunut deh. kita sebut aja si A ini ya. Si A ini dia mengambil pendapat kalau kunut itu wajib bagi dia. Hmm. Padahal kan boleh enggak, boleh iya. Tapi dia saking belajar ilmu tanpa belajar adab itu, dia sampai mewajibkan pendapat dia. Terus dia lagi dalam keadaan safar, Hmm. terus sholat berjamaah di masjid dan imamah itu nggak kebetulan gitu ngambil yang nggak kunut, tapi dia kunut sendirian gitu. Hmm. Jadi dia ngambil pendapat lagi selain pendapat yang dalam koridor syara itu. Hmm. Padahal kan ada lagi pendapat yang lebih tinggi kalau imam itu nggak pakai kunut, kita harus ngikutin imam itu. Iya. Ah, oh iya, iya. Jadi bisa di jadi bisa dan kesimpulan tuh kayak bisa jadi lebih jadi lebih menghargai gitu ya. Salah satu kita punya adab sebelum berilmu itu ya. Soalnya aku juga pernah mengalami itu sih. Jadi pernah dalam kondisi yang imam itu justru kunut. Imam aku yang kan nggak mungkin kan aku abis ruku tidak tuh sujud sendiri kan gitu. Jadi kan mau nggak mau harus mengikuti. Nah itu yang termasuk adab ya. Kita menghargai menghargai Menghargai
gitu, menghargai orang lain juga gitu, tanpa mementingkan ego kita sendiri. Betul, betul. Ada juga tentang hubungan orang tua sama anak, Adil. Ya, jadi gimana tuh, gimana tuh? Kan kita nih sebagai anak gitu kan, anak kita udah dapat ilmu, kan misalnya tentang jilbab, atau tentang apa kayak yang lain gitu kan. Nah, orang tua kita ini belum tahu gitu kan. Terus kita ngata-ngatain tuh orang tua kita, ah ibu mah awam, ibu nggak tahu agama, bla 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 segala macem gitu kan. Nah, padahal kan hati-hati tuh teman-teman. Siapa tahu orang tua kita itu kan sakit hati ya. Ya kan nggak, Dil? Ya. Nah, itu contoh belum pelajari ilmu sebelum ada. Padahal kan orang tua itu udah ngasih kita banyak jasa kan ya, dibesarkan, dikandung, disusui, dinafkahi. Tapi kok balasan kita setelah kita mempelajari ilmu, bahkan menyakiti hati orang tua kita. Oh, ya, begitu harus salah satu yang harus dihindari juga gitu kan. Karena banyak sih ya sekarang, dan bisa kita lihat di sekeliling kita juga gitu. Itu kan enggak sebuah cerita fiksi ya, itu nyata. Ya nggak sih, Iya, Kadil? iya benar-benar. Dan banyak banget kejadian yang kayak gitu. Sering ditanyain juga di forum besar kan, bagaimana menyikapi hal seperti itu. Itu termasuk contoh. Ternyata itu kalau digali, ternyata awal mulanya tuh dari adab doang ya. Adab yang didahului sebelum adab. Oke. Ada lagi contoh di sekolah, Kadil. Kan Kadil pasti pernah lihat berita tentang murid mukul seorang guru, terus murid ngata-ngatain guru, pasti Kadil pernah lihat. Iya. Ya kan? Nah, itu juga asal muasalnya itu dari belajar ilmu sebelum ada. Padahal si guru itu, aku pernah baca berita ya, si guru itu cuma negur si muridnya jangan ngerokok gitu kan. Nah, murid itu marah dong, congkak gitu kan, terus sambil nantangin gurunya, sambil apa nih, kayak nyekek apa sih ininya, apa namanya? Ya, Narik. dikerah gurunya gitu kan, terus di videoin lagi sama teman-temannya itu. Jadi itu udah sekumpulan orang-orang yang mendahulukan ilmu sebelum adab. Krisis adab. Ada plus. Berarti banyak ya sebenarnya contohnya. Terus kita harusnya kayak gimana tuh Kak menyikapi itu? Nah, kalau kita menyikapi itu, kita harus lihat para salafus solih sebelum kita. Mereka lebih mempelajari adab terlebih dahulu daripada ilmu. Kita mengambil contoh dari generasi salafus solih ya. Soalnya Imam Malik pernah berkata, ta'allamul adabu qabla an tata'allamul ilm. Jadi mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Kenapa? Karena bila adabu tafhumul ilm. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan dipahami dengan ilmu. Jadi memang adab itu pokok ya, dasar. Juga ada Ibnu Mubarak Adil berkata, kami mempelajari masalah adab itu 30 tahun. Adab doang? Ya Allah, 30 tahun. Ilmu itu cuma 20 tahun. Oh, Masya Allah. Jadi emang lebih lama mempelajari adab ya? Soalnya ya. Gimana? Ada cerita. Aku itu kan mondok di Mahat Darus Sakofah. Ya. Nah, Kiai Hajinya itu kan namanya Kiai Haji Umar Hasidik. Beliau itu waktu mondok itu, beliau cerita waktu mondok itu beliau belajar itu bukannya jarang gitu Kadil, tapi lebih banyak bantuin guru-gurunya. Oh. Jadi bantu gurunya, bantu bersih-bersih pesantren gitu kan. Beliau tuh ceritanya kayak gitu. Terus bantu-bantu ngajarin gitu kan. Padahal beliau itu baru bisa baca Quran katanya kelas SMA kelas 2. Gitu. Tapi bahasa Arabnya Masya Allah banget kan, jago. Bisa menemukan metode Abian itu. Metode Abian itu kan bisa membantu orang dalam mempelajari bahasa Arab gundul, Kadil.
Jadi walaupun Kalau walaupun istilahnya terlambat dalam memahami Al-Quran, tapi Masya Allah ya, beliau malah metode baru yang itu didapat mungkin dari beradab dengan guru. Uh, ya, aku sapa dulu ya yang baru-baru gabung. Tadi yang baru gabung itu ada Civa, Okta, Okta, terus MC Mulyawati, terus tadi Diana, yuk, ya. Assalamualaikum, selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung. Kita lanjut ya. Ya, boleh dilanjut Kak Gina. beliau itu ke murid-muridnya, ke santri-santrinya itu sangat mengedepankan adab banget. Itu Kadil. Lambat, tapi maksudnya di dalam kita beradab pun, kita bisa mendapatkan satu yang penting itu keberkahan ya Kak Gina ya, keberkahan dari si ilmu tadi. Soalnya kalau guru kita itu ridho sama kita Kadil, nanti ilmu itu datang ke kita tuh secara deras gitu. Ya, benar-benar. Dari kalau Husen baru gabung, Waalaikumsalam, dan ada Marianti Kadil. Iya, Assalamualaikum Marianti. Dan tadi kata Mbak Ida ngurus apa? Gimana? Mbak Ida. Ya, ada lagi nih yang baru gabung. Kayak FTHO Fatma __. Assalamualaikum teman-teman yang baru gabung. Yuk, langsung lanjut lagi ya Gina. Makanya waktu murid-muridnya itu agak apa sih, kayak agak menyimpang gitu kan dari adab itu, beliau langsung ngingetinnya itu nggak cuma hey jangan kayak gitu, tuh bener-bener marah gitu loh Kadil. Bukan sekedar omongan doang ya. Bener marah. Makanya kita kan pernah nih berisik gitu lah ya, kita ngobrol berisik gitu kan, terus beliau tuh bener-bener marah, hey perhatikan di depan kamu itu ada guru kamu, katanya. Sampai segitunya ya soal adab. Jadi emang sesuatu yang sangat dibilangnya krusial gitu ya soal adab. Terus tipsnya buat kita para millennials, bukan kita deh, kita anak kita generasi nggak tua-tua banget sih. Buat kita nih para pencari ilmu agar dapat pertahankan adab tadi. Dan sekarang ini kan krisis adab ya. Gimana tuh solusinya supaya krisis adab itu hilang dan berganti dengan generasi-generasi yang tinggi akan adabnya, seperti tadi kan banyak ustazah, kiai yang mendahulukan adab sebelum ilmu, malah lebih berkah gitu karena keridoan si guru tadi dengan ilmunya. Tuh. Gimana tipsnya? Dan apa ya solusinya? Gimana sih menyikapi krisis adab sekarang tuh? Kita tuh harus ngapain gitu? Apa ada akar masalahnya? Kenapa adab itu menjadi sesuatu yang hilang sampai saat ini? Atau ada solusi paten supaya adab itu bisa bisa tertanam di setiap para kaum muslim dalam mencari ilmu. Yang terutama sih kita nggak boleh sombong gitu Kak dia dalam mengambil ilmu, dan kita tuh harus menghormati guru kita dan memuliakan guru kita gitu Kak Dil. Iya. Jadi intinya itu ya, tidak menghargai, nggak sombong. Ya bagian dari akhlak juga ya.
Dan juga aku mau ceritain dari kitab Taklimu Taklim ya Kak Adil. Ya, boleh silakan. Jadi waktu itu diceritakan dalam buku Taklimu Taklim itu ada seorang murid, tapi murid itu jadi guru. Lalu ngajar di suatu ruangan itu. Lalu anaknya sang murid tadi itu lewat. Terus sang murid yang udah jadi guru itu berdiri. Lalu udah lewat lagi tuh anaknya duduk lagi. Terus sering tuh kayak gitu, lewat lagi, berdiri lagi, udah lalu duduk lagi. Terus muridnya bingung dong, wahai guru kenapa engkau bangun duduk gitu kan. Terus sang murid yang udah jadi guru itu jawab gini, karena anak dari guruku tuh lewat. Bentuk penghormatan aku kepada guruku adalah berdiri jika beliau itu lewat, katanya gitu tadi. Masya Allah, sampai ke anak-anaknya ya. Sampai anak-anak kan dihormatin. Benar, Masya Allah. Dan itu yang aku baru tahu juga, dan apa ya, nggak kejadian yang kayak gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Malah kalau gurunya, malah sekarang tuh kalau guru Malah tuh bisa jadi iya, bahan ledekan, terus jadi bahan apa ya, jadi suka diajak main tok-tok itu loh. Ya, astagfirullah. Itu ya, termasuk juga kenapa? waktu sekolah guru aku tuh lagi ngejelasin gitu kan. Nah, temen aku tuh yang cowok itu suka ngeledekin nyeletuk aja gitu apa gitu, terus pendekat sekelas ketawa gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Dan ternyata itu nggak punya adab ya. Nah, udah Kak Gina sudah selesai memaparkan materinya, atau ada yang ingin disampaikan lagi? Nah, jadi zaman 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 salafus soleh itu emang adab itu sangat berharga, Kadil. Lebih berharga uang kali zaman sekarang ya. Ya kalau Kan sekarang zaman apa-apa uangnya nggak sih, Kadil? benar. Budak uang. Jadi kita kayaknya setiap kita bangun pagi ada kita tuh yang dipikirin kita cari uang ya nggak sih, Kadil? Kapitalis ya. Ya ya, kebanyakan Zaman salafus soleh itu mereka saat bangun tidur yang mereka pikirkan cari ilmu. Iya benar ya. Masya Allah. Jadi kan kalau kita generasi yang terbaik ya. Salafus saleh kan generasi ketiga ya setelah tabiin ya. Oh, Masya Allah, ya benar-benar. Jadi emang kita bisa mencontoh dari mereka juga. Ya, terus ada lagi nggak? Kan kalau sekarang mah kita jadinya budak uang ya, tapi kalau remaja jadi bucin, tau nggak sih bucin? Cinta. Budak cinta. Demi cinta. Dina Ali pernah berkata seperti ini, Kadil. Aku adalah budak dari seseorang yang mengajari aku walaupun satu huruf. Kadil kadang Baru tahu. ya, jadi Sayyidina Ali tuh saking menghormati banget orang yang memberi beliau itu ilmu, beliau rela menjadi budak orang itu gitu, Adil. Walaupun diajarkannya hanya satu huruf. Bayangkan guru-guru kita itu mengajarkan kita berapa huruf hijaiyah coba. Banyak ilmu juga. Kan itu kalau nukil, Kadil. Semoga setelah ini enggak ya. Nah, terus Rika yang mau disampaikan lagi. Nah, setelah kita mempelajari asal muasal kata tadi, sama kita udah perbandingin para thalibul ilmi masa kini sama masa lalu, kita kira-kira bisa mengambil pelajaran apa nih, Kadil? Ya, pastinya lebih beradab. Lebih apa sih, kayak muhasabah ya, muhasabah juga. Kita sudah beradab belum dengan guru-guru kita? Kita sudah memiliki rasa sudah apa ya, kayak mendahulukan
adab dulu sebelum ilmu gitu. Walaupun nggak bisa dipisahin ya adab dan ilmu tadi ya. Dan dia tuh berdampingan tadi gitu dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah para ulama serta para asatizah dan asatid zaman dulu dan zaman sekarang sebagai contoh gitu bahwa kita nggak bisa main adab gitu. Jadi misalkan bagi para teman-teman yang sedang mencari ilmu, sedang galau, sedang bingung gitu kan, kenapa sih ilmu aku tuh nggak masuk-masuk gitu kan? Selain usaha dan doa, coba kita cross-check adab kita kepada guru kita gitu kan, pada guru-guru kita. Barangkali gitu kan, ada sikap kita yang menyakiti hati guru-guru kita gitu. Jadi guru kita itu nggak ridho kepada kita. Jadi terhambatlah ilmu yang guru kita sampaikan kepada kita. Iya benar. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kak Gina, apakah itu cuma buat menuntut ilmu aja? Oh ya, juga yang kasih pertanyaan boleh langsung di komen ya. Nanti sambil berjalan sambil dijawab. Ya. Kita jawab pertanyaan dari Mbak Ida. Oke. Adab itu nggak cuma untuk menuntut ilmu aja. Ada adab makan, ya kan? Tadi makan seperti duduk, baca basmalah gitu kan. Dan ada adab. Kayaknya segala aktivitas kita ada adabnya di Kadil. Berarti Islam itu sempurna ya. Jadi nggak cuma buat menuntut ilmu aja. Dari masalah masuk kamar mandi aja ada adabnya gitu. Apalagi masuk surga. Segala aktivitas kita punya adab. Ada adabnya. Kita juga to be continue ya materinya Kadil. Ya, betul. Materi kita to be continue. Jadi teman-teman yang sudah hadir bergabung di live kita itu wajib kudu harus fardu ain untuk hadir di live IG kita minggu depan karena kita juga akan membahas kelanjutan dari adab dan ilmu tadi. Ada yang lagi Kak Gina yang mau disampaikan? Udah cukup, ada tadi closing statement-nya. Closing statement itu ya, jadi kita harus beradab dan adab itu bukan hanya cuma untuk menuntut ilmu, tapi segala aktivitas kita itu dalam Islam itu pasti ada adabnya. Dari Mbak Ida ya, pertanyaan lagi. Kalau ada pencari gimana Kak? Silahkan Kak Gina dijawab. Ada pencari jodoh. Kayaknya tuh pertanyaannya kebalik deh. Kebalik. Ini pertanyaan delapan kayaknya. Iya ya, kebalik. Itu di mana? Apa Kadil? Aku up deh. Itu ditanya balik sama yang nanya. Gimana Mbak adabnya? Teman-teman yang lain yang mau tanya boleh langsung. Ketawa. Kita masih live untuk 15 menitan lagi mungkin. Tadi ada yang baru gabung juga ya. Ada Dewi Rahma _ Selamat bergabung. Dan semoga nanti kalau ketinggalan materinya bisa di play ulang live IG kita. Jadi insya Allah live IG kita ini akan kita simpan. Dan teman-teman juga jangan sampai kelewatan untuk agenda kajian kita yang lainnya. Karena kita bukan cuma kajian adab dan ilmu, tapi akan ada kajian tahsin dan kajian pergaulan, sistem pergaulan dalam Islam. Dan sama-sama di live Instagram kita. Jadi liburan kalian sangat bermanfaat dan berfaedah ya teman-teman. Alhamdulillah kalian hanya cukup menyiapkan niat, apalagi kuota dan sinyal yang mencukupi. Semoga kuota kalian yang keluar buat mencari ilmu tadi Allah gantikan dengan amin. Jadi teman-teman semangat. Dan walaupun kajian online, tadi kata Kak Gina, tetap harus mengedepankan adab ya, Kak. Betul. Anda gimana? Aku jadi budal lagi di sini.
Aku jadi muda lagi. Ada juga yang baru gabung, ada Indah 14 sama ada Umilia hadir juga. Kata Mbak Ida, aku jadi muda lagi nih di sini. Ya nggak apa-apa Mbak, kita generasi muda. Kayak gini tadi. Kalau ngaji online tuh juga perlu adab kan? Nah, adab ngaji online tuh gimana sih? Adab ngaji online itu yang pertama sama aja sih kadang kayak offline. Jadi kita pertama nggak boleh telat. Mm-mm. Nah, waktu juga itu termasuk adab loh Kadil. Waktu juga ya? Oh iya iya benar-benar aku pernah dapat itunya juga. Mm-mm. Nah gimana tuh Kak? Kalau uh, nah itu juga termasuk janji ya kalau waktu tuh. Itu tuh aku sering banget diingetin surat Al-Maidah ayat 1 gitu nggak sih Kadil? Gimana tuh? Yang wahai orang-orang beriman, taatilah akad-akadmu. Ya benar banget. Deep deep deep. Mm-mm. Jadi Sama pertama baik online maupun offline itu waktu ya. Adab yang mm-mm, pertama. Terus apa lagi? sama pakaian, Pakaian, tutup aurat. aurat. Oh iya benar tutup aurat. Terus Terus 3, mendengarkan apa yang sampaikan ya. pembaca bawakan. Jadi enggak. Oh ya, aku pernah lihat tuh mentang-mentang kajiannya online. Jadi dia pakai foto dia di depan kamera laptopnya. Jadi seakan-akan yang dengerin yang datang di kajian online itu ya kajian online. Itu belajar online sih. Dia padahal cuma foto. Itu nggak boleh ya kayak gitu. Iya nggak boleh. Ya, dan banyak banget yang tidur. Kalau kajian online ngantuk katanya. Ya Allah, ternyata adabnya tuh harusnya didengerin. Kameranya nyala, gitu ya. Ada juga tahu Kadil yang lagi viral itu, tahu nggak? Dia kuliah online gitu. Nah, terus mahasiswanya itu malah mandi coba. Astagfirullah. Ya benar-benar dan itu malah jadi apa ya? Jadi bahan lucu-lucuan kalau sekarang ya. Mm-mm. Nah, itu padahal sebuah adab tuh yang sebenarnya maupun offline atau online, adabnya itu sama, nggak ada bedanya. Yang beda adalah kalau offline itu kita ketemu langsung, kalau online kita bertemu lewat udara. Ada pertanyaan lagi nih, jam 14. Kalau nonton sambil tiduran boleh nggak? Terus Nonton apa dulu? boleh dong kajian lewat Zoom biar bisa tetap muka. Oh ya, kita juga mau ngasih tahu kita nanti ada kajian umum lewat Zoom yang teman-teman juga bisa gabung dan kita bisa tatap muka langsung, tapi masih lewat udara ya. Nanti pokoknya jangan lewatkan agenda liburan bermanfaat bersama IMC ini selama 24 sampai tanggal 3 Juli. Oh, jadi lewat Zoom itu ada Kadil? Kenapa? Lewat Zoom. Insya Allah. Ditunggu infonya ya. Ada pertanyaan dari Inza 14. Kalau nonton sambil tiduran boleh nggak? Nonton apa dulu ya? Nonton apa dulu tuh? Kenapa dulu ya? Kalau nonton film? Nah, kalau nonton kajian online mungkin maksudnya. Kalau tiduran kayak kurang fokus gitu nggak sih Kadil? Nanti Tapi tidur. kalau dia nonton kayaknya Nanti nggak tidur bener. masalah. Kita tatap muka kan harus menghormati yang lawan bicara kita gitu. Oh iya, jadi uh, mungkin nonton live IG ini, oh iya bisa jadi. Mungkin kalau nontonnya nggak langsung, kayak live IG atau mungkin kayak di YouTube ya, itu mungkin bisa Mm-mm. ya, gitu. Tapi kalau misalkan nontonnya, no, ikut kajian online-nya secara tatap muka, kayak di Zoom atau di Google Meet atau di Google Hangout dan di WhatsApp, Ya, itu termasuk adab. uh, ada adabnya, duduk ya kan ngeliatin sampai selesai terus mendengarkan waktunya juga jangan telat gitu.
Oke, adakah lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 10 menit. Baru gabung juga. Teman-teman yang ketinggalan live video kita, jangan sedih, jangan kecewa, jangan panik, karena live video kita insya Allah akan di-save dan masih bisa ditonton sampai 24 jam ke depan. Ya. Dan jangan, aku kayak ini ya, kayak SBG. Jangan sampai kelewatan agenda kajian kita yang lainnya. Stay tune terus di IG @imctnk. Emang kalau live gini bisa di-save ya? Bisa, sampai 24. Ada utang piutang gimana, Kak? Waduh. Anak ekonomi. Ini aku pernah baca di story orang tahu ini tentang adab utang piutang ini. Coba share, Kak. Jadi judulnya itu dia cuma sharing aja sih. Dia judulnya itu aku mau miss uangku sendiri katanya. Jadi dia tuh punya temen. Nah temennya itu katanya waktu itu minta tolong gitu Kak, minjem uang ke temennya si B misalkan. Katanya si A ini istrinya lagi di rumah sakit makanya butuh uang. Terus sejalanlah sebulan, 2 bulan gitu kan. Janjinya bulan depan akan dibayar setelah gajian. Sering gak kita dengar kayak gitu, Kak Ju? Ya, sering. Sering kan? Nah, tapi ditungguin tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kok nggak dateng-dateng, katanya gitu. Tapi si B ini ngelihat si A ini hidupnya hura-hura gitu, Kadil. Beli motor baru, itu ngelihat dengan mata sendiri gitu kan. Bukan katanya-katanya. Terus dia bilang di akhir ceritanya itu aku sedih banget ya, aku padahal cuma meminta hakku, tapi saat ditagih itu temennya lebih galak dia, malah lebih ngegas gitu Kadil. Iya sih nanti dibayar katanya gitu. Iya juga dibayar, senang aja sih. Gimana? Yang paling penting kalau utang piutang itu harus dicatat ya kan, sesuai sama orang tuh. Harus jelas. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang utang piutang itu harus dicatat walaupun cuma 1 perak dan harus jelas akadnya itu utang walaupun kayak cuman kan suka tuh kita tuh anak sekolahan atau anak mahasiswa tuh nitip ya gitu nanti diganti itu sampai apa itu harus dicatat cuma kadang ada yang ya benar harus dicatat dan harus ditagih gitu karena kan sudah ada perjanjiannya kan saya utang ya misalkan pinjam uang dong gitu segini jumlahnya gitu buat ini nanti dibayarnya tanggal segini dan tapi kalau ditagih bentuk sayang ya supaya nanti di akhirat nggak ditagih kalau di akhirat ini lebih repot dibayarnya pakai amal yang harusnya masuk surga gara-gara utang Sedih banget udah masuk surga ditarik lagi Kadil. ya udah enak-enak udah surga kan nah, itu sebenarnya itu juga berarti kurang adab gak sih kalau ditagih marah-marah Iya. berarti emang krisis adab itu bukan cuma soal menuntut ilmu ya kak jadi segala aktivitas itu kebanyakan dari orang sekarang itu emang adabnya kurang gitu walaupun gak semuanya ya tidak mengeneralisasi semuanya tapi memang kebanyakan yang terinfak dan faktanya itu banyak yaitu memang kita harus Atau Kadil ada punya pengalaman dihutangin orang tapi ditagih lebih galak dianya. alhamdulillah alhamdulillah aman. Oke, adakah yang ingin bertanya kembali?